Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kami muliakan, pada orang tua kami, ketua majelis taklim dan para jamaahnya yang tidak disebut gelarnya, yang tidak sempat disebut namanya satu persatu tanpa mengurangi daripada hormat taklim saya pribadi kepada Bapak. Yang pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau nggak mau syukur, Pak, kalau kita nggak mau syukur nanti akan mati sebagaimana kodok kalau nggak mau syukur loncat ke jalan, ke Plindes itu motornya Pak Haji, akhirnya mati. Duh, kok bisa syukurnya disamakan ataupun diperumpamaan sebagaimana kodok? Iya, karena kodok itu kalau musim hujan syukur, Pak. Cuma kita saja nggak paham. Kodok itu syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, cuma kita dengarnya apa? Tapi kalau kodok nggak mau seperti itu bunyinya, hanya loncat dari paret ke jalan raya. Hanya ada Pak Haji mau pergi ke masjid, ya sudah, hanya koid, hanya apa? Mati. Maka kalau kita nggak mau syukur, mati. Mati apanya? Hatinya mati. Maka setiap baik itu khutbah, ceramah, resmi, non resmi, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Kita kalau sholat, kalau nggak ucapkan alhamdulillah, nggak sah sholatnya. Apalagi kita mazhab Syafi'i. Lo di mana? Di surat Al-Fatihah. Nah, kalau mau bersyukur, terus bagaimana nanti keutamaan ataupun ganjarannya? Ganjar bagi orang yang mau bersyukur, sebagaimana ayat yang diucapkan oleh kodok tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan itu juga rangkaiannya apa? Ketika kita baca Al-Fatihah ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz syukur, Alhamdulillah, utawi segala dipuji lillahi kedua ataupun bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Loh, mana rangkaiannya, pahalanya kalau kita mau bersyukur? Setelah itu diucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Membantu Pak? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Pengasihnya Allah untuk kita yang mau bersyukur di dunia, dan Rahimnya Allah, Maha Penyayangnya Allah ketika nanti kita di akhirat. Dan ini suatu pertemuan yang bagus. Apa saya bilang bagus? Karena pertemuan majelis taklim Qori'ul Jannah dengan Babul Jannah. Nanti kalau ada majelis tadi bilang Ashabul Jannah.
Jadi mau tahu pintunya, jalan dulu Tholul Jannah, nanti ada itu Babul Jannah pintunya. Harusnya seperti itu. Dakhalal Jannah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Masih jam masih jam berapa ini? Masih jam 8 kurang kan? Kurang 10 menit kalau di Jakarta, di Jawa. Sekarang di sini ya. Nah, terlebih lagi Shahibul Bait yang kami muliakan, kami hormati Bapak Haji Suhud beserta keluarga, Shahibul Hajat dalam rangka tasyakuran, yang mana syukur ini tidak hanya dicontohkan Nabi tapi juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga harapan-harapan tuan rumah Shahibul Bait, Shahibul Hajat yang punya hajat bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ngomong-ngomong tentang syukur, Pak, Bapak-bapak rahimahullah, maka kita jangan pernah melepaskan rasa syukur kita terhadap apa-apa yang diberikan kepada Allah dari Allah untuk kita. Saya jadi teringat Pak kalau mau syukur. Apa kata orang tua saya dulu, kakak-kakak saya ada 10 bersaudara. Nah, terakhir tapi yang itu cuma 6. Itu katanya anak pertama dulu itu kalau lebaran itu pas juga pendaftaran tahun baru ajaran pas SD, itu katanya anak-anaknya tidak diberikan baju baru, tapi diakali apa? Berikan seragam sekolah pramuka plus sepatunya. Alih-alih bicaranya apa? Nah, boleh ini mama bapak berikan seragam baru, baju baru nanti dipakai ketika sekolah. Akhirnya karena anak kecil suka-suka saja, senang-senang saja, namanya juga baru. Nggak taunya itu seragam ternyata untuk sekolah plus untuk plesir lebaran. Nah, sekarang tidak ada kok, sekarang Idul Adha, Idul Fitri kok anak-anak pakai seragam sekolah nggak ada. Tapi katanya saya ceritakan oleh orang tua saya, katanya dulu itu yang tadi ngakali karena saking nggak punya uang, nggak punya harta, sampai seragam dengan baju baru lebaran itu dijadikan satu, itu pun senang sekali. Nah, lari kemana, kesana kemari, pakai seragam pramuka, pakai sepatu, kau tahunya itu baju baru. Yang sering berarti pernah ngalah. Seumuran. Nah, jadi kita bersyukur. Dan apalagi kita juga merantau, baik yang sudah lama maupun yang baru. Awal-awal kita merintis usaha, awal-awal kita bertetangga, awal-awal kita kenal dengan orang sini, ini seperti apa pahit dukanya. Sekarang kita sudah makmur, bagaimana itu selalu kita syukuri. Dan lantas syukur itu apa? Kata alim ulama, syukurun iya tasyarrafun nimah lima radhatillah. Apa itu syukur? Syukur itu apa? Tasyarrafun nimah, membelanjakan, menggunakan kenikmatan Allah lima radhatillah, untuk perkara yang diridhoi oleh Allah. Itu syukur. Nah, tapi ini jangan salah arti. Kita sebagai orang Jawa nih Pak, syukurnya ada dua. Syukur positif, syukur negatif. Syukur positif apa? Syukur alhamdulillah, syukur positif yang baik. Tapi yang negatif apa? Syukur tahu temannya jatuh bangkrut, syukur. Padahal itu kata orang tua saya lagi, karena kita ini orang tua saya hanya menyamakan saya. Kata orang tua saya itu pun sebenarnya satu awalnya apa? Syukur negatif ini sebenarnya awalnya juga artinya syukurlah kamu. Apa? Karena kalau orang Jawa itu ketika bangkrut, ketika terpuruk, tetap harus disyukuri. Jatuh dari motor, alhamdulillah cuma jatuh, nggak mati. Apa patah tugel, alhamdulillah nggak pisah sampai tangannya, tetap syukur. Jadi peluang kita syukur sebenarnya setiap saat ada peluangnya. Ada peluangnya. Sampai ada orang itu pernah di tempat saya kecurian, Pak, mobil mobilnya kecurian, perampokan. Itu hanya ucapan alhamdulillah, syukur, cuma harta yang diambil nggak nyawa. Alhamdulillah. Nanti kalau seumpama perampokan plus pembunuhan juga masih alhamdulillah. Alhamdulillah yang dibunuh cuma satu, enggak dua. Tapi ya jangan
maka kita harus syukur, Pak. Karena perintah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Perintah Allah untuk kita semua sebagai hamba manusia adalah bersyukur, bukan untuk menghitung-hitung nikmatnya. Karena Allah sudah tegaskan lagi dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Siapa yang menghitung, kalau kalian hitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, enggak akan bakal bisa. Bahkan di surat Luqman masih menegaskan tentang hal itu juga. Kalau seumpama semua pohon dikumpulkan, dijadikan pena untuk menulis, semua di bumi Pak, di semua negara pohonnya ditebangi, nggak hanya di Kalimantan, tebangi, kumpulkan, cetak itu pensil, cetak itu pulpen darinya, dan air lautan itu digunakan sebagai tinta untuk mencatat kebesaran Allah, mencatat kenikmatan Allah, itu pun masih belum bisa. Bahkan ditambah lagi kalau seumpama air lautan ini sampai kering, ditambah lagi 7 air lautan lagi seperti itu yang ada di bumi, nggak akan pernah bisa kita menghitungnya. Tapi perintah kita hanya untuk bersyukur. Itu pun belum bisa sebenarnya. Itu belum bisa. Yang kita bisa syukuri hanya yang menurut kita itu senang-senang, Pak. Biasanya orang kalau diberi sesuatu senang syukur, padahal lupa orang tersebut ada sesuatu di balik apa yang tidak ia sadari. Itu pun harus disyukuri. Makanya mengatakan kalau dunia lihat bawahnya, kalau akhirat lihat atas. Supaya apa? Tujuannya supaya ada rasa syukur. Maka Pak Haji Suri mengadakan acara tasyakuran, sekalian baca Yasin. Nah, ini perlu saya sampaikan juga, baca Yasin ini, Masya Allah. Kalau ada orang bilang katanya setiap malam Jumat gak boleh baca Yasin, gini-gini, nah itu sudah biarkan, terima kasih saja. Bahkan diterangkan langsung di tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah tafsir Yasin, man qara'a surat Yasin asbah surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Man utawi sapa ning qara'a waca sapa man surat Yasin ing surat Yasin fi lailatin ing dalem malam asbaha maghfuran lahu, maka subuhnya besok pagi dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada di Quran sendiri. Yo, tapi kan enggak usah bareng-bareng, sendiri saja bisa. Ibnu Taimiyah. Nah, itu saja mengatakan apa? Wa qira'atu idari la basabi. Baca bareng-bareng la basa, la artinya tidak, basa apa? Tidak apa? Imam Nawawi tegaskan lagi tentang membaca surat Yasin bareng-bareng apa? Itu bahkan derajatnya mustahab. Kenapa? Karena membangkitkan semangat. Sudah, sudah. Hadisnya enggak. Bahkan dikasih katakan wa isna dijadi. Sanadnya itu bagus, diamalkan boleh buat ya. Kan ditambah lagi seperti ini. Supaya apa? Supaya kita ini bisa nambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimahullah. Di hidup ini apa sih Pak yang dicari? Hidup ini apa sih yang dicari? Oh, saya nyari itu kalau ditanya. Benar. Saya nyari yang ini. Oh, ya benar. Tapi kalau semua bisa dikumpulkan jadi satu tujuan manusia, apalagi umat Islam, ketika ditanya kamu ini sebenarnya nyari apa? Pasti Pak, siapapun cari namanya keberkahan. Berkah. Bahkan saya kalau di Jawa, di kampus saya di Sumatera, bahkan juga kalau malam Jumat Yasinan itu yang dicari nggak hanya keberkahan, tapi berkah juga. Nah, berkah juga mana? Berkahnya sama tapi beda. Kalau keberkahan ini hanya orang-orang yang paham yang mau, tapi kalau berkat anak istri nunggu di rumah. Tapi ya berkat. Kalau bisa ditanya apa yang kamu inginkan, aku pengen berkah. Kenapa aku pengen berkah? Lantas berkah itu apa? Karena orang-orang tahunya pengertian berkah pokoknya bagus. Kalau dalam istilah pesantren berkah itu apa? Jalbul khair,
Apa jalur khair? Membawa kebaikan, mengandung kebaikan. Nah, di kesempatan ini maka saya mohon izin untuk membeberkan yang sering kita salah paham tentang kebaikan. Nah, ternyata itu malah nggak baik, dan kita yang salah sangka itu ternyata nggak baik, tapi ternyata kebaikan. Oleh karena itu, kalau sudah modalnya berkah, hasilnya pun berkah, maka sudah gampang menjalani hidup di dunia, pahalanya akhirat kelak. Amin Allahumma. Di Arab, di Mekah khususnya, itu tanahnya tandus, kering, jarang namanya air. Tapi karena di situ pusatnya keberkahan, lahir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat, terjaga keberkahannya. Saya dengar dari orang yang umroh yang di sana, katanya, boleh diluruskan, minyak di sana solar itu harganya 1 real. 1 real itu berapa? 4.000. 4.000. Katanya 2 liter 1 real, berarti 1 liternya setengah real. Setengah real berarti 2.000. Nah, pajak kendaraan gratis, apa lagi? Katanya nggak ada pohon apel, nggak ada, tapi buahnya ada tidak? Banyak. Banyak sekali. Sana keberkahan. Bahkan sempat jamaah umroh Indonesia itu ngirim jamaah setahunnya 1 juta sekian, 1,5 juta jamaah. Pernah tahu seperti itu. Bahkan pernah paling banyak 7 juta setahun di Mekah jamaah khusus umroh, bukan yang haji. Nah, itu soal bensinnya atau bahan bakarnya saja. Lah kalau seumpama ada jamaah umroh di sana, apalagi jamaah haji, kalau satu orangnya saja belanja 2 juta, kira-kira berapa ya keuntungan orang-orang sana? Nah, keuntungan sudah nggak bisa hitung, paling triliunan sudah, triliunan. Maka berkah ini bukan berarti terus harus subur, tidak. Indonesia kalah orang ini suburnya. Bahkan sampai ada istilah di Indonesia melempar tongkat jadi tumbuhan, di Arab melempar tumbuhan jadi tongkat. Padahal Indonesia terkenal dengan istilah jamrut katulistiwa, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem karto harjo. Tapi kenapa masih susah? Kenapa masih susah? Oh itu ya terserah, kita punya alasan. Intinya masih berkahan mana? Tanahnya Nabi sudah dijamin sampai nanti. Maka yang ingin disampaikan, satu daerah penghasilannya bagus, umpama tanahnya pun bagus, tapi itu tidak menjamin berkah dari tanah tersebut. Nah, bahkan jamaah haji umroh nih, masya Allah, orang dari Indonesia paling senang Pak. Indonesia katanya jamaah kedua terbanyak pengiriman jamaah haji dan umroh. Tapi yang paling semangat juga berangkat pakai 1 ransel koper, pulang pakai aja istilah habis umroh habis haji sebutannya haji hambali. Kok bisa? Iya, karena pas pulang dari Mekah Madinah kembali ke tanah air banyak beli bawa hambal, banyak sekali. Ada juga haji sereti. Apa? Karena pulang pokoknya isinya seret. Sereti. Angguri ya sudah. Maka tidak menjamin suatu daerah itu bagus kualitas daerahnya, tapi mengandung keberkahan. Tidak. Keberkahan adalah dawam khair, kebaikan selalu terus menerus mengalir di daerah tersebut. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, umur saja Pak, berkah sama tidak berkah ini beda. Umur kalau nggak berkah, umur 91 tahun, selinga-selingu, ketak-ketik, kelunga-kelungu, cucunya yang gadis lewat di depan rumah sendiri dibilang cewek, cucunya sendiri padahal. Jadi umur berkah itu bukan berarti umurnya panjang, tidak. Umur berkah itu apa? Umur yang digunakan untuk beramal. Tuba liman, berhasil, beruntung kata Rasulullah. Siapa? Bagi seseorang yang panjang umurnya, tapi juga banyak amalnya.
tola umruhu wa hasuna amal. Umurnya panjang tapi amalnya juga banyak. Ini baru namanya orang berhasil. Kalau hanya umurnya panjang saja ya, nggak jaminan umurnya itu berkah. Bahkan satu hadis mengatakan silaturahmi memanjangkan umur. Itu ada ulama mengatakan artinya bukan umurnya tambah, tidak. Tapi nanti ketika dia mati, namanya masih disebut tandanya berkah. Buya Hamka sudah meninggalnya sudah puluhan tahun yang lalu, tapi karyanya sampai sekarang dipelajari di universitas-universitas. Berkah. Kiai Haji Zainuddin MZ sudah meninggal sekitar 8 tahunan yang lalu, tapi masih ada masjid yang nyetel suaranya berkah. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari jadikan nama jalan, Wahid Hashim, Kiai Haji Wahid Hashim jadikan jalan, berkah. Sudah meninggalnya sudah puluhan ratusan tahun yang lalu, tapi masih ada sekarang disebut. Nah, ini tandanya umurnya berkah. Tapi kalau nggak berkah, ya sudah seperti tadi, kerta-kerti, turun-turun. Nah, tapi tidak mendatangkan kebaikan. Saya pribadi Pak, kalau disuruh milih panjang umurnya tapi pikun, sama pendek umurnya tapi nggak pikun, saya mending pilih pendek tapi nggak pikun. Karena pikun ini masya Allah, Nabi saja berlindung dari namanya apa? Kepikunan di masa tua. Maka ada orang ahli kesehatan mengatakan orang sering baca Quran berarti dia sering tahlilan, sering yasinan. Maka kalau dia baca dengan tartil tajwid yang benar, maka seakan-akan dia itu latihan apa? Latihan mulut, senam mulut ke depan ke belakang sampai ke kiri, ke atas ke bawah. Kalau dengan seperti itu istiqomah membaca Al-Quran dengan tartil tajwid yang bagus, maka dia seakan-akan menggerakkan saraf-saraf otaknya sehingga nanti terhindar dari rasa ataupun penyakit pikun. Dan pikun ini mudah Pak dibaca Pak. Kalau sholat jamaah maghrib pakai motor pulang jalan kaki itu pikun bisa. Tegur anaknya, mana motornya Pak? Pakai motor tadi, lari ke masjid. Di masjid dapat orang juga. Oh ketinggalan Pak? Enggak, olahraga kok tadi. Masih alasan. Ada seperti itu. Nah, tanda pikun. Maka yasinan, tahlilan, istiqomah, ditambah lagi di rumah juga Qurannya dibuka. Insya Allah terhindar dari rasa pikun, penyakit pikun. Itu makanya ilmu ataupun umurnya Bapak Habib jamaah harta juga berkah, tidak mungkin harus tahu mana yang berkah, mana yang tidak berkah. Enggak ada jaminan orang gajinya besar, gajinya banyak, tinggi itu mengandung keberkahan. Bisa jadi gajinya yang cukup, gajinya yang kecil, yang sedikit itu jauh lebih berkah ketimbang gaji yang besar. Manajer itu Pak, gajinya 20 juta manajer. Tapi kebutuhannya itu bisa sampai 21 juta. Nah, itu kira-kira gimana ya? Tutup lubang, gali lubang, tutup lubang ini belum bisa. Tapi ada jualan cuma keliling Pak, sehari paling 100 ribu. Alhamdulillah, berarti sebulan 3 juta. Tapi kebutuhannya ternyata 2.900.000, masih sisa berapa? 100. Lumayan. Ketimbangin tadi malah tombol. Itu namanya berkah. Alhamdulillah. Sampai ada orang gara-gara mencari apa-apa itu banyaknya, termasuk harta, akhirnya rela semua dijual, semua digadaikan, semua dibisniskan hanya untuk mencapai yang namanya banyaknya rezeki, bukan masalah keberkahan rezeki. Sampai ada tempat saya jual semua apa yang punya demi anaknya lulus dari PNS sampai 100 juta lebih. Demi anaknya jadi PNS. Demi anak jadi PNS. Nah, kalau saya jadi orang tuanya saya bilang Pak, nyogok PNS itu haram. Daripada bapak ini keluarkan 100 juta untuk kamu lulus PNS, sudah perintah modalin 50 juta, kamu cari itu istri PNS. Ya lumayan loh, 50 juta untung kok. Nyogok haram, karena aku sudah otomatis haram. Bukan berarti nggak boleh PNS. Daripada nyogok haram, mending cari itu jodoh PNS. Berarti 50 juta masih ada, lumayan. Nggak nyogok?
Nah, maka bukan jaminan harta itu banyak. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka tidak ada keberkahan. Ada orang tuh Pak, saking kayanya Pak, pokoknya semua lemari uangnya taruh lemari, dikunci peti. Kemudian kamarnya pun masih dikunci, pintu rumahnya masih dikunci, kasih teralis lagi dikunci. Kemudian temboknya apa? Pagarnya dikunci masih kurang lagi apa? Datangkan satpam. Nah, istrinya bilang satpam satu nanti yang belakang gimana kalau lewat ada perampok, ada pencuri. Ya udah tambah 2. Masih khawatir lagi kalau satpamnya tidur gimana? Kasih anjing. Jangan yang 1 3. Akhirnya satpamnya nggak jadi kerja Pak, kejar-kejaran sama anjing. Giliran pagi-pagi ataupun malam-malam santai di depan televisi, nggak berani nyetel namanya patroli Pak. Ada di Jakarta, apa pengusaha kaya dirampok, borok lehernya. Ngeri orang. Kalau kita nggak punya apa, ngeri tidak? Nggak apa yang mau dingerikan. Bahkan di tempat saya Pak di Lampung, terus terang, itu ada pembegal Pak. Dikira motor karena begalnya di tengah jalan yang sepi. Dikira motor bagus. Ternyata motor yang sering dibawa ke ladang. Maka ketika itu sudah serahkan motornya daripada kamu lantak bacok. Ya sudah ini cuma motor saya cuma satu-satunya itu tak buat geladang. Terus kata orang korban itu bilang, kalau memang ini mau diambil, saya cuma minta satu apa? Sanoni saya pulangnya nanti naik angkot dan nggak apa-apa. Disanoni Mas ya, sama begalnya. Ini namanya penjahat yang baik hati seperti itu. Sake malah. Maka tidak ada jaminan kalau kita tidak mau taat, tidak mau beriman kepada Allah, tidak ada jaminan. Meskipun sawahnya luas membentang, meskipun pabriknya tinggi menjulang, meskipun uangnya banyak terdapat di bank, meskipun setiap makan dia makan pakai rendang, udang ataupun pempek dari Palembang, tapi kalau nggak ada iman, ya sudah, hatinya tidak akan pernah tenang dan senang, bahkan khawatir, takut, malah tiba-tiba ketangkep karena bawa istri orang. Lewat kenalan dari Facebook akun Sinjai Berdagang. Nauzubillah min. Sebelum dituduh nanti. Jadi bapak-bapak hadirin jamaah, keberkahan harus ada dalam setiap kehidupan kita. Sampai makanan saja kita makan, kita harus bisa menilai Pak, berkah atau tidak. Jangan sampai kalah kita sama kucing Pak. Kucing itu Pak, kalau dikasih makan, dia makannya anteng Pak. Tapi kucing ngurikan, anteng tidak Pak? Sambil melotot matanya, mau kabur. Begitu juga, kalau kita mau makan rezeki yang barokah, di dalamnya terkandung makanan yang berkah, maka tenang makannya. Tapi kalau nggak ada berkah, ya tadi khawatir. Sampai istri pun Pak, kita punya istri, itu pun harus istri yang mendatangkan berkah. Ada istri solehah, ada istri tolehah. Solehah dan tolehah. Kalau solehah, suaminya datang dari kerja ngasih uang, istrinya tanya, Pak ini uang dari mana? Kan belum gajian. Sudah, nggak usah kakak. Apa kakak kita? Kakak. Nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa gitu. Ini uang dari mana? Harus jelas kan belum gajian kita. Sudah toh, terima saja toh. Malah kokean ngomong malah. Pulang bawa uang, dimarahin, diomelin, nggak bawa uang, diomelin. Pak, saya sadar Pak, sampean itu walaupun jelek, pendek, pesek, tidur miliaran dan lowongan, saya tidak pernah ngeluh Pak, kata istrinya. Saya pun dari orang yang nggak punya, orang tua saya nggak pernah ngeluh itu sama sampean. Tapi kalau sampean ini bawa rezeki yang haram, yang nggak halal, wallahi saya nggak akan rela, nggak akan ridho dengan rezeki ini. Sudah bawa saja, makan saya sendiri. Lihat anak kita tuh di kamar, mukanya masih polos-polos suci. Kalau ngasih kotoran dari rezeki, sudah nggak usah. Sudah saya pesan. Ini kalau ada istri model seperti ini Pak, ini nambah insya Allah halal. Insya Allah halal nambah. Solehan,
Beda kalau istri toleha, Mak. Kasih uang dari mana, Mas? Sudah, nggak usah pakai campur. Loh, dari mana? Harus jelas ini. Itu loh, kemarin ada sisa anggaran kantor. Ini makanya dapat. La ilaha illallah, Mas. Kok cuma segini? Toleha. Maka istri kita, keluarga kita, anak kita soleh-soleha, mendatangkan keberkahan. Hidup nanti mau seperti apapun serba cukup. Nah, tapi bukan diartikan juga kalau miskin juga itu penuh dengan keberkahan, belum tentu juga. Karena modalnya kita belum bahas. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin jamaah rahimahullah. Lantas bagaimana cara mendatangkan keberkahan ini bagaimana? Cara mendatangkan keberkahan ini bagaimana? Maka ayat yang saya baca tadi Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wa taqwa, jikalau satu penduduk negeri, penduduk kampung, daerah, dia mau amanu wa taqwa, mau iman, mau takwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka sungguh aku akan bukakan, akan berikan keberkahan, baik itu dari langit turunnya ataupun dari bumi tumbuhnya. Maka kalau kita mau modalnya dua, tak kasih kunci, Pak. Modalnya dua. Apa? Amanu wa taqwa. Mau iman, mau takwa. Apa itu iman? Apa itu takwa? Sudah, enaknya saja. Enak saja. Iman itu yakin yang benar kepada Allah. Takwa itu adalah sholat. Takwa adalah sholat. Minimal kalau malas-malas kita beribadah, beramal, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali sangat keras tentang masalah orang meninggalkan sholat. Menyampaikan hadis, farquma bainana wa bainakum sholat. Perbedaan kami orang Islam dengan orang yang tidak Islam tentang sholatnya. Faman tarakaha amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan dengan sengaja, sungguh telah kufur, murtad. Sholat. Maka paling kita malas rendah-rendahnya kita punya iman, kita punya amal, jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau sholat sudah ditinggalkan, dah seakan-akan fakultas bahwa kita berbuat kebaikan tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena wujud dari iman ini harus ibadah. Dan gak hanya Islam saja yang ada sholat, Pak. Agama-agama yang lain pun ada sholatnya, cuman beda. Kalau orang itu ya di situ tempat ibadahnya, orang sana ya. Semua ada, makanya kenapa sholat menjadi apa? Afdhalul amal ba'da iman. Seutama-utamanya amalan setelah keimanan. Makanya kita perbanyak sholawat. Apa maksudnya? Banyak sholat. Karena sholat pasti ada sholawat, tapi kalau sholawat belum tentu ada sholat. Makanya jangan sampai sholawat kok meninggalkan sholat. Karena sholawat yang diucapkan tidak boleh. Nah, maka sholat itu tamil terakhirlah dalam menamai iman kita. Kemudian cara mendapatkan iman yang benar, takwa juga benar bagaimana? Sudah, langsung saja. Kiat yang kedua, ada 3, Pak. Yang kedua apa? Dekati yang namanya kita punya ulama, punya alim ulama. Kita ini akidahnya masih salah, fikih pun kita masih salah, hadis pun kita nggak hafal, Quran pun kita nggak paham, tafsir pun kita tidak bisa baca. Bagaimana terus kita bisa memahami agama dengan benar? Dengan dekat-dekat para alim ulama. Kalau alim ulamanya jujur 100%, benar 100%, insya Allah jamaahnya juga akan ikut ulama masuk surga. Bahkan kata Nabi SAW, saya di zamanun ala ummati, datang nanti tiba masanya umatku ini apa? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Jauh, nggak mau dekat ulama, nggak mau dekat ngaji, nggak mau dekat dengan orang yang ahli fikih. Maka kata Rasulullah SAW, apa akibatnya? Fayabtalihumullah bithalati balaya. Maka akan Allah uji dengan 3 perkara. Ketika datang suatu zaman nggak mau dekat namanya sama ahli ulama, nggak mau bertanya tentang ahli ulama, bagaimana halal haram, bagaimana sholat saya, bagaimana sedekah, zakat, puasa saya, haji saya, maka diuji oleh Allah dengan 3 perkara. Kata Nabi, pertama apa? Yurfa'ul barakah min kasbihim. Masih ada hubungan dengan barakah. Hilang keberkahannya dari usaha yang ia lakukan. Kenapa? Karena nggak tahu ini usaha benar apa enggak, ada ribanya atau enggak,
ini halal atau tidak, kredit itu halal atau tidak, bagaimana cara mengakalinya, karena nggak mau tahu. Pokoknya sudah halal hantam halal apa? Halal haram hantam aja. Nah, tapi ada yang bilang, Pak Ustaz jangan kok yang halal, kok yang haram saja itu susah. Wah, sudah. Maka kalau mau berkah usahanya, mau berkah gaji, uang hasil daripada kita punya kerja, dekati ulama. Dekati ulama, Pak. Jangan pas susah-susah dekati ulama, Pak. Pas sudah kaya, lupa. Jangan. Mau kita tidak punya apa-apa, mau punya apa-apa, tetap dekati ulama. Biar tahu kaya seperti apa yang diridhoi oleh Allah, miskin seperti apa juga yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, pujian dari Allah. Wa yusallitu alaihim sultanan zaliman. Akan diuji oleh Allah dengan didatangkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang gak mau sholat lah minimal kalau sekarang. Akhirnya berceklik di mana-mana, korupsi di mana-mana, nggak aman di mana-mana, kejahatan di mana. Kenapa? Figur pemimpinnya. Tapi jangan nyalakan pemimpin, salahkan diri sendiri. Kenapa gak mau dekat ulama? Kata Rasulullah ini yang menyampaikan. Baru yang ketiga, yakhrijuna minad dunya bighairi iman atau bidunil iman. Ancaman yang paling besar, Pak. Nanti keluar dari dunia, maksudnya meninggal dunia dalam keadaan tidak bawa iman, enggak bawa iman. Maka hadirin jamaah Bapak Ibu, kita hidup harus tahu arahan bagaimana yang benar mana yang tidak, supaya datang yang namanya keberkahan. Karena kalau tidak ada keberkahan, maka seperti apapun hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, nggak akan pernah ada namanya rasa cukup. Baru menyikapi tentang mencari keberkahan yang ketiga. Syukur sudah, cari keberkahan sudah. Yang ketiga, tidak komplit kalau nasihat, tidak ada namanya nasihat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Setengah 10. Maka kematian ini Pak kita harus sadar. Kata ulama al-maut kata roti narojil. Mati ini seperti kelapa. Mati seperti kelapa. Ada yang pernah main kelapa, Pak? Belum. Pohon. Saya kira mau main kelapa bisa kelapa di menek, kurang kerja. Menek ataupun manjat pohon kelapa. Kematian itu seperti kelapa. Apa? Mau model seperti apapun kelapanya, tetap itu pasti ada kemungkinan dia gugur, rontok dari pohonnya. Ada kelapa itu kalau masih kecil namanya apa, Pak? Dulu. Kalau jatuh kira-kira pantas nggak, Pak? Seneng anak kecil, Pak, buat mainan. Kalau dulu zaman saya masih ingat, dikasih lidi, kasih karet, muter-muter, senang sekali. Apa kita bilang, oh, ini dulu kok jatuh? Enggak. Dulu tandanya memang sudah jatuh. Ada di atasnya lagi apa namanya? Cengkir. Adiknya tegang. Nah, kalau jatuh gimana? Ya nggak bisa protes. Waktunya jatuh ya jatuh. Makanya ada yang belum dilahirkan sudah meninggal di kandungan. Ada yang baru umur berapa bulan sudah meninggal juga. Kemudian ada kelapa itu apa? Degan. Ya, apalagi degan. Orang senang lagi kalau dia jatuh. Bahkan dulu katanya kalau malam-malam ada suara duk gitu. Oh itu pada anak pada lari. Belum ringis. Padahal itu yang apa? Kelapa yang jatuh. Belum ringis. Dia saya kelapa tua itu pun jatuh. Bahkan ada kelapa tua dia sudah gugur, Pak, udah nggak nempel, tapi dia tersela-selai sama apa? Daun apa? Pelepahnya. Tidak jatuh. Pas ibunya bilang sana, tolong itu apa? Pakai gegrek coplok atau gimana? Lupa saya bahasa. Genter. Ibu, mama harus nyanten ini, nyanten. Akhirnya disobrok-sobrok juga. Makanya saya juga pernah datangi ada orang yang sudah tua, sudah makan minum nggak mau, kencing berak pun di kasurnya. Cucunya datang, anaknya datang, minta dibacakan ya Yasin ben pada galani. Ini lagi gegrek Pak. Maksudnya kalau terus ya terus, kalau enggak ya enggak. Ya. Maka
kehidupan kita ini pantas itu namanya mati. Bahkan kata Allah, jadi Allah kullu nafsi dari maka setiap aktivitas kita jadikan modal bahwa apa? Hidup kita ini nggak sampai besok. Besok itu kalau menurut orang Islam itu bukan besok itu hari Jumat, bukan. Besok adalah kematian. Maka ada Pak orang yang nggak pantas mati. Ada yang tahu Pak orang nggak pantas mati? Semua pantas mati, tapi ada satu yang nggak pantas mati. Siapa? Allah bukan orang. Nabi mati, meninggal. Ada satu orang yang tidak pantas mati. Siapa? Yang kematiannya tidak menyempurnakan iman dan amal. Hakikatnya tadi rumus kunci dan mendapatkan keberkahan apa? Aman, wattaqwa. Kalau sudah mau iman, mau takwa, nanti tumbuh sendiri dari bumi, turun langsung dari langit. Oleh karena itu pertemuan malam hari ini kita cukupkan, kita syukuri. Semata-mata kita bertemu ini, kita berkumpul, kita tidak lakukan agar saling mengingatkan. Karena posisinya saya juga ditugaskan untuk berbicara, bukan berarti sul ada Pak. Saya juga masih tahap belajar. Ada di sini yang lebih berilmu dan lebih berpengalaman. Saya hanya menyampaikan. Oleh karena itu untuk pola pola lihatlah apa yang dibicarakan, jangan belok yang berbicara. Kalau kita nggak suka sama imam masjid, jangan korbankan sholat berjamaah. Kayaknya nggak mau sholat jamaah. Kalau kita nggak suka dengan muazzinnya, jangan lantas kita korbankan nggak datang ke masjid. Kalau kita nggak suka sama pedagangnya, jangan lantas nggak belanja, bangkrut. Makanya objektif apa? Nilai segala sesuatu. Kita punya perasaan, kita punya hak untuk suka, untuk benci. Tapi jangan sampai itu menghambat daripada aktivitas kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cukup. Kami sempat gabus semakin cepat, semakin bagus. Karena itu benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula dari keburuan saya sendiri. Mohon maaf kepada jamaah. Allah, semoga apa yang dihasilkan bersama rumah bulan lagi bisa menjadi hal yang kebaikan dikabul oleh Allah, dan anak keturunan keluarga ini bisa dijaga oleh Allah. Harta itu bisa digunakan untuk fisabilillah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Amin. Oleh itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sudah kita sampaikan dengan Ustaz Ahmad yang mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terus selanjutnya doa akan dipimpin oleh Ustaz Haji Ibrahim Kaya untuk mendapatkan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sama-sama mengadakan kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah satu hidayah, jadi tidak semua Allah akan berikan kesempatan untuk berdoa. Mari kita aminkan doa yang juga pun kita akan dapatkan keberkahannya, terkhusus kepada seluruh hadiah pada malam hari ini dan keluarga kerabat dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta ya'tiyana yakin, sampai kematian yang kita dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu fadilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tudina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hayati wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى نرث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأغفر ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صلينا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصلة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا والسادة الحاضرين ووالديهم عما الجميع بالرحمة والرضوان وادخلنا وإياهم في فصيح الجنان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر والجحود إلى جنتك جنة الخلود إلى الظل الممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا هون علينا في سكرات الموت وجمراته وشدائده والعفو عند الحساب والنجاة من النار وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة واجعل انتهاء حياتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اقض حاجة أهل الزهد وذريته أجمعين. اللهم يسر جميع أمورهم. اللهم ارزقهم حسن الدنيا وحسن الآخرة